Mata pelajaran fikih kelas 4 kali ini kita belajar materinya adalah mandi wajib setelah haid. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama 3.3 menerapkan mandi wajib setelah haid bagi perempuan sesuai syarat dan rukun. 4.3 mempraktikkan mandi wajib setelah haid bagi perempuan sesuai syarat dan rukunnya. Yang akan kita pelajari hari ini, pengertian mandi wajib setelah haid, hukum mandi wajib setelah haid, kemudian hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid, hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid, dan yang terakhir adalah tata cara mandi wajib setelah haid. Islam adalah agama yang mencintai kebersihan dan kesucian. Haid termasuk hadas besar yang harus dibersihkan dan disucikan dari badan seorang perempuan agar sah ibadah yang akan dilakukan. Dalam ajaran Islam ada ilmu fikih yang membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan bersuci atau toharoh. Bersuci dari hadas kecil dengan cara berwudu atau tayamum jika tidak ada air atau karena sakit, sedangkan bersuci dari hadas besar dengan cara mandi wajib atau tayamum. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6 Allah menyampaikan, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah." Sebelum kita ke pengertian mandi wajib setelah haid, harus kita pahami dulu apa itu haid. Pengertian haid secara bahasa artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Secara istilah, haid adalah keluarnya darah dari rahim perempuan dalam jangka waktu tertentu. Darah haid berwarna hitam atau merah kental, merah, kuning, keruh, dan abu-abu, antara merah dan kuning. Haid terjadi secara rutin setiap bulan. Lama haid pada umumnya 6-7 hari. Perempuan yang sedang haid berarti sedang berhadas besar. Jadi anak-anak, haid itu sebagai tanda perempuan yang sudah balik, yang sudah kita pelajari di awal materi atau bab sebelumnya. Apakah kalian tahu berapa lama waktunya terjadi haid? Ya, waktu terjadi haid pada umumnya selama 6-7 hari dan maksimal lama waktu haid adalah 15 hari 15 malam. Waktu minimal suci antara dua haid adalah 15 hari 15 malam. Ada tambahan materi terkait dengan darah haid ini adalah darah istihadah. Apakah itu darah istihadah? Darah istihadah adalah darah yang keluar dari kemaluan wanita di luar kebiasaan haidnya atau di luar waktu haid, serta bukan disebabkan karena habis melahirkan. Istihadah terjadi jika dalam kondisi yang pertama, darah keluar kurang dari 24 jam, darah keluar lebih dari 15 hari 15 malam, dan yang ketiga adalah darah keluar lebih dari 15 hari 15 malam dari masa suci haid sebelumnya. Salah satu penyebab mandi wajib adalah karena haid. Jadi wanita yang sedang selesai haid atau sedang berhadas besar wajib melaksanakan mandi wajib. Jadi apa pengertian dari mandi wajib? Mandi wajib setelah haid artinya mengalirkan air ke seluruh tubuh dengan niat bersuci menghilangkan hadas besar. Selanjutnya kita akan belajar hukum mandi setelah haid. Tapi dengarkan dulu hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza qabalatil haidah fada'il shalah wa idza adbarat faghsili anki dama was shalah." Dari Aisyah radhiyallahu an berkata, Nabi bersabda, "Jika datang haid maka tinggalkanlah sholat. Jika haidnya selesai, maka mandilah, bersihkan darahmu, lalu sholatlah." Hadis riwayat Bukhari. Hukum mandi besar setelah haid adalah wajib, anak-anak ya. Mandi setelah masa haid selesai bisa disebut dengan mandi besar.
Mandi besar adalah meratakan air ke seluruh tubuh, mulai dari rambut sampai kaki. Mandi besar bertujuan untuk mensucikan diri dari hadas besar, dalam hal ini adalah haid. Selanjutnya adalah hal-hal yang dilarang bagi perempuan haid. Yang pertama, dilarang sholat. Yang kedua, dilarang puasa. Yang ketiga, dilarang tawaf. Yang keempat, dilarang menyentuh mushaf dan menyentuh Al-Quran. Dan yang kelima, dilarang masuk masjid. Yuk kita urai satu persatu. Yang pertama, wanita haid dilarang sholat. Dari penggalan hadis riwayat Bukhari, laisa idza hadat lam tusalla wa lam tasum, yang artinya, bukankah jika wanita haid ia tidak sholat dan tidak puasa? Jadi anak-anak, perempuan haid dilarang mengerjakan sholat, baik sholat fardu 5 waktu sehari semalam maupun sholat sunnah lainnya seperti sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, sholat idul fitri, idul adha, dan lain sebagainya. Yang kedua, perempuan yang sedang haid dilarang berpuasa. Perempuan haid dilarang berpuasa, baik berpuasa wajib maupun berpuasa sunnah anak-anak ya. Sekarang selanjutnya, yang ketiga, dilarang tawaf. Perempuan haid dilarang melakukan tawaf, yaitu berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nomor 4, dilarang menyentuh mushaf dan membaca Al-Quran. Dari surat Al-Waqiah ayat 79, tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali mereka yang telah disucikan. Dari hadis riwayat At-Tirmizi juga menyampaikan, janganlah wanita haid dan orang junub membaca sesuatu pun dari Al-Quran. Dan yang kelima, dilarang masuk masjid. Dari surat An-Nisa ayat 43 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Yang artinya, jangan pula menghampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja hingga kamu mandi. Dan dari hadis lainnya yang artinya, saya tidak menghalalkan masjid untuk orang haid dan junub. Hadis riwayat Abu Daud dari Aisyah. Sekarang yang kita pelajari adalah hal-hal yang diperbolehkan bagi perempuan haid. Yang pertama, diperbolehkan zikir kepada Allah. Yang kedua, diperbolehkan ihram dan wukuf di padang Arafah. Yang ketiga, diperbolehkan berdoa kepada Allah. Yang keempat, diperbolehkan belajar ilmu agama. Dan yang kelima, diperbolehkan mendengarkan ceramah atau bacaan Al-Quran. Sekarang anak-anakku salih-salihah, kita belajar tentang tata cara mandi wajib setelah haid. Mandi wajib harus memakai air yang suci dan mensucikan, yakni air yang tidak najis dan belum pernah dipakai untuk mandi junub atau berwudu. Selanjutnya kita pelajari rukun mandi wajib, yaitu niat, menyiram air ke seluruh tubuh sampai merata, mengalirkan air ke jari-jari dan rambut. Selanjutnya, sunnah mandi wajib. Apa saja? Membaca basmalah pada permulaan mandi, karena pembacaan basmalah ini disyariatkan dalam semua amal perbuatan. Kemudian membersihkan kedua telapak tangan sebelum memasukkannya ke tempat air. Lalu memulai dengan menghilangkan kotoran terlebih dahulu di kemaluan tubuh. Selanjutnya, mendahulukan organ-organ tubuh wudhu sebelum organ-organ lainnya anak-anak. Kemudian, berwudhu sebelum memulai mandi wajib. Dan yang terakhir, semua dilakukan dengan berturut-turut. Itulah beberapa sunnah mandi wajib yang bisa kita lakukan sehingga kita mendapatkan pahala dan menyempurnakan mandi wajib kita.